Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Current Content. Yang pertama, ada kemas ulang informasi. Nah, kemas ulang informasi ini adalah mengemas kembali informasi atau mentransfer dari satu bentuk ke bentuk lainnya dengan kemasan yang lebih menarik. Pekerjaan ini atau kegiatan ini merupakan hasil dari upaya mengatasi ledakan informasi dan persaingan untuk mendukung perusahaan atau lembaga induknya dengan memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat untuk mendukung pembuatan keputusan. Nah, dengan kata lain, kemas ulang informasi ini merupakan informasi merujuk pada penyajian informasi dalam bentuk yang lebih tepat atau lebih dapat dimengerti, mudah dibaca dan mudah dikemas dalam bentuk yang lebih dapat diterima dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada saat ini. Nah, fungsi-fungsi dari kemas ulang informasi itu ada 6. Yang pertama ada sarana pendokumentasian informasi. Yang kedua ada sarana untuk memilih informasi yang bermanfaat bagi pemustaka secara sistematis. Yang ketiga ada sarana penyajian dan alih informasi yang lebih ekstensif. Yang keempat ada alat terjemahan. Yang kelima peluang untuk menerapkan hasil penelitian. Yang keenam adalah sarana penyajian informasi relevan secara langsung. Nah, contoh kegiatan kemas ulang informasi atau contoh bentuk dari kemas ulang informasi ini merupakan suatu informasi yang telah dikemas kembali dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Contohnya itu adalah dokumen dari Microsoft Word diubah menjadi PDF. Baiklah, selanjutnya ada current content. Current content ini biasanya berupa daftar isi majalah yang diterima perpustakaan dan disebarkan kepada pembaca yang berminat. Nah, secara harfiahnya, information repackaging adalah mengemas informasi kembali atau mengubah dari satu bentuk informasi ke bentuk lainnya. Nah, pengertian ini bisa bermakna menuliskan ucapan, nyanyian, yel, doa, ataupun mantra. Nah, bisa juga objek ini diubah menjadi grafik, gambar, puisi. Bisa juga mengubah media satu ke media lainnya, misalnya kertas, digital, pita, magnetik, microfiche, DVD, dan microfiche DVD. Kemas ulang informasi biasanya berupa perubahan bahasa satu ke bahasa lainnya. Nah, misalnya itu terjemahan, interpretasi, dan bisa pula berupa perubahan fungsi seperti revisi, ringkasan, analisis, risalah, bahkan anotasi. Nah, sudah puluhan tahun pustakawan merancang sistem untuk mengingatkan pemustaka atau peneliti yang berminat pada disiplin ilmu tertentu, publikasi atau literatur yang terbit, atau tentang topik khusus. Nah, pelayanan ini mirip dengan penyebaran informasi terseleksi. Misalnya daftar ini, jurnal terseleksi terbitan paling baru. Nah, produk yang cukup dikenal adalah current content dan terbitan Thomson Reuters. Nah, layanan current content ini diberikan dengan tujuan agar pemustaka dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya melalui pengiriman daftar isi jurnal terbaru. Nah, tujuannya antara lain memudahkan memperoleh informasi, mempercepat penelusuran dan penemuan kembali informasi, mengevaluasi dan memberikan penafsiran secara jauh tingkat pemanfaatannya, memberikan kepuasan kepada pengguna, menghemat ruang dan rak penyimpanan koleksi tercetak, memudahkan penelusuran informasi, dan mudah dibawa, transfer, dan di-sharing dalam jejaring perpustakaan lain, dan transfer pengetahuan atau pengalaman antar pustakawan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah kedua, yaitu Sinta Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran informasi kilat. Internet adalah salah satu cara yang efektif untuk penyebaran informasi kilat jika target kita adalah orang-orang yang dapat mengakses internet. Salah satu cara untuk membentuk sistem elektronik
untuk informasi kilat adalah untuk mendirikan apa yang disebut mailing list. Mailing list dapat digunakan untuk sarana penyebaran informasi. Seorang pustakawan mungkin ingin mengirimkan daftar isi dari berbagai jurnal, misalnya jurnal kedokteran, kepada beberapa dokter setiap bulan atau setiap minggu ataupun setiap tahun. Pustakawan itu akan membuat daftar dari alamat email dari dokter-dokter dan perpustakaan profesional di bidang kedokteran dan akan menciptakan semacam mailing list. Mailing list juga dapat digunakan untuk penyebaran informasi secara efektif dan selektif. Pustakawan dapat mencari situs internet yang relevan secara rutin, dan jika ada sesuatu yang menarik dari grup mailing list, mereka dapat mengirimkan melalui email. Dengan mailing list, pustakawan hanya perlu mengirim artikel saja dan akan menjangkau semua orang yang ada di daftarnya. Jadi, dia itu seperti grup WhatsApp yang hanya satu kali pengiriman akan terkirim ke semua alamat email yang udah terdaftar gitu.